Honda memang bukanlah pemain lama di jenis dan segmen motor dual purpose, yang dimana lini yang ditawarkan di Indonesia saja sebenarnya masih bisa dihitung dan terbilang cukup sedikit jika kita bandingkan dengan pabrikan Kawasaki, yang dimana salah satu model andalannya adalah Honda CR-F 150L. Dan di Indonesia sendiri, Honda CR-F 150L ini dijual dan dibanderol dengan harga kisaran 33,8 jutaan, harga tergantung OTR. Lalu lantas apa saja kekurangan dan kelebihannya? So, berikut adalah ulasannya. AHM ataupun PT Astra Honda Motor memperkenalkan unit paling terbarunya, yaitu Honda CR-F 150L. Jika dilihat sebenarnya ini masih sama dengan seri-seri sebelumnya, dan segmen ini hadir dengan moto off-road. Honda CR-F 150L mampu mengatasi semua jenis medan kecuali medan perang. Selain itu, Honda CR-F 150L juga dilengkapi dengan banyak kelebihan, yang dimana salah satunya Honda CR-F 150L ini sudah dilengkapi dengan teknologi seperti sistem bahan bakar VGM full injection yang mampu membuat konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit, hemat, dan terkontrol. Dengan hadirnya si gagah Honda CR-F 150L ini tentu saja menunjukkan keberanian dari Honda dengan menghadirkan performa mesin sebesar 150 cc. Lantas apa saja kekurangan dan kelebihannya? Sabar dulu, sebelum kita lanjutkan jangan lupa sehabis menonton video ini untuk like, share, komen, dan subscribe biar tiap ada video baru dari kami tidak ketinggalan infonya. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih dan semoga ditambah kegantengannya dan kecantikannya. Kalau Mimin sih dari dulu juga udah ganteng turunan, tapi sayang masih Jones. Pada dasarnya Honda CR-F 150L ini memang dirancang dan dibuat untuk Anda yang memiliki hobi off-road. Dari segi dimensi serta desain sendiri, Honda CR-F 150L ini terlihat sangat sangar dan gagah. Honda CR-F 150L untuk joknya memang tinggi, dan ini memang lebih cocok digunakan buat mereka yang memiliki postur tubuh tinggi di atas 170-an. Untuk varian Honda CR-F 150L ini memiliki warna putih dan merah, dan terlihat jelas pada bagian stripping di beberapa bagian bodi motor tersebut. Selain itu, beberapa fitur lainnya misalkan seperti headlamp dengan fitur lampu halogen ini tentu saja akan mampu dan membantu memberikan pencahayaan cukup baik, terutama saat berkendara dan digunakan pada malam hari. Sebelum kita lanjutkan ke kekurangannya dan kelebihannya, kita bahas dulu speknya. Honda CR-F menggunakan tipe mesin 4 stroke EOS HC dengan kapasitas mesin 149,15 cc dengan daya maksimum 12,73 HP. Untuk torsi maksimumnya mencapai 12,43 Nm. Untuk diameter selangkanya yaitu 57,3 mm kali 57,8 mm dengan sistem bahan bakar yaitu VGM full injection. Honda CR-F menggunakan tip starter elektrik dengan transmisi 5 kecepatan, dan untuk dimensinya sendiri memiliki panjang 2219 mm, untuk tingginya yaitu 793 mm dan lebarnya yaitu 1153 mm. Honda CR-F memiliki bobot sekitar 112 kg dan untuk ground clearance-nya yaitu 285 mm, dan untuk wheelbase-nya sendiri yaitu sekitar 1375 mm, dan untuk tinggi tempat duduknya yaitu sekitar 865 mm. Honda CR-F 150L menggunakan jenis rangka semi double crank dengan suspensi depannya yaitu interval fork dan untuk suspensi belakangnya yaitu rolling. Untuk ukuran ban depan dari Honda CR-F 150L ini menggunakan 70-100 R17 radial, dan ban belakangnya menggunakan ukuran 90-100 R14 radial. Kemudian untuk rem depan dan rem belakangnya menggunakan disc. Sebelum kita bahas seputar kekurangan dari Honda CR-F 150L ini, kita akan coba bahas terlebih dahulu seputar kelebihannya. Oke, next. Honda CR-F 150L menggunakan sistem bahan bakar injeksi, dan ini memang lebih canggih dan modern ketimbang karburator, yang dimana pada model distribusi bahan bakar ini tentu saja akan lebih mudah terkontrol dalam mengalirkan kombinasi asupan udara dan bahan bakar
dalam ruangan bakar tersebut. Begitu juga dengan responsivitasnya akan jauh lebih baik. Honda CR 150L bermodalkan kubikasi yang cukup besar, yaitu sekitar 149,15 cc yang mampu memompa daya dan torsinya juga lebih optimal dan maksimal dibandingkan seri rivalnya KLX 150. Berdasarkan data riset yang ada, untuk performa tenaga Honda CR 150L ini mampu menyentuh angka 12,75 dk ataupun daya kuda dengan torsi maksimumnya yaitu 12,43 Nm ataupun Nm. Coba saja bandingkan dengan rivalnya KLX 150 yang hanya mampu menyentuh level 11,5 dk atau daya kuda dan torsi maksimumnya hanya mencapai 11,3 Nm ataupun Nm. Untuk upset dan CRF mampu memberikan respon yang baik saat meredam guncangan. Di sini kita coba bandingkan dengan KLX yang bertipe standar, terutama dengan model teleskopik biasa. Tapi jangan salah, Kawasaki pada dasarnya mempunyai KLX WF dengan subsidence yang lebih baik dari CRF, tapi dari harganya juga jauh lebih mahal. So, kalau beda spek, saya tidak bisa dijadikan acuan untuk berbanding. Untuk Honda CR 150L ini menggunakan panel instrumen digital yang cukup inovatif dan di kelasnya. Tentu saja ini bisa memberikan informasi seputar kecepatan, jumlah bensin di tangki, hingga jarak perjalanan, semuanya disajikan dalam bentuk angka-angka digital. Untuk model case speedometernya sendiri terlihat kokoh dan cukup mengesankan untuk sekelasnya tersebut. Di Indonesia sendiri untuk jaringan Honda bisa dibilang mungkin sebagai yang terluas, bahkan mereka memiliki puluhan jaringan partner main dealer di kota-kota besar di Indonesia. Bukan hanya di kota besar saja, bahkan di daerah saja ada ribuan dealer dan bengkel resminya. Begitu juga ada bengkel mitra binaan yang selalu siap melayani hot service Honda CR 150L milik Anda. Setelah kita bahas total seputar kelebihan dari Honda CR 150L ini, sekarang kita saatnya bahas bagian kekurangannya. So, inilah beberapa kekurangan yang terdapat pada Honda CR 150L ini. Sebenarnya apakah parameter ini bisa dijadikan acuan sebagai kekurangan? Karena sampai saat ini masih kontroversial dianggap sebagai kekurangan. Tetapi ada beberapa hal juga yang harus digarisbawahi. Contohnya, para pemain motor adventure ataupun cross sebenarnya lebih banyak yang menggemari dengan sistem karburator. Alasannya cukup sederhana, karena model ini lebih mudah untuk disetting saat sedang menjelajah. Jadi jangan samakan dengan Matic ya. Dan walaupun demikian, pada dasarnya pengguna sistem injeksi sebenarnya jauh lebih ramah lingkungan, apalagi yang menyangkut dengan emisi-emisi gitu. Salah satu kekurangan dari Honda CR 150L yaitu minimnya varian, karena Honda CR 150L tidak memiliki varian lainnya yang bisa membedakan spesifikasi ataupun peruntukannya. Gak jauh berbeda tuh kayak Beat Street yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Dan ini berbeda sekali dengan Kawasaki yang mempunyai total 5 varian. Soal varian mungkin pabrik memiliki penilaian tersendiri. Bagi kalian yang berminat untuk memiliki dan membeli Honda CR 150L ini, konsumen hanya bisa memilih dua pilihan warna saja, yaitu hitam atau merah, yang dimana jumlah ini tidak sebanding dengan total varian warna yang dimiliki oleh Kawasaki KLX 150 sampai seri WF yang memiliki dari 5 pilihan warna unggulan. Berdasarkan riset yang ada, untuk harga Honda CR 150L ini dijual dengan harga bisa dikatakan cukup murah untuk sekelas motor off-road, yang dimana untuk harga Honda CR 150L dipasarkan dibanderol sekitar 31,8 jutaan. Harga tergantung TR. Honda sendiri menyajikan motor CR ini dalam pilihan warna Extreme Red dan dengan desain yang lebih stylish, dan tentu saja ini akan sangat cocok sekali dengan tampilan desain yang lebih fungsional dari pemiliknya. Dan akhirnya selesai sudah kisah hari ini dari sang legendaris Honda CR 150L. Kok penutupnya kayak jadi alur cerita film ya? Ya udah, mungkin hanya itu saja dulu informasi yang bisa kami sampaikan pada kali ini menyangkut dengan seputar kekurangan dan kelebihan dari Honda CR 150L tersebut. Semoga info ini masih bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya dan sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa untuk selalu tetap tersenyum dan bahagia, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.